Salamullahi ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-gharib, hadis gharib. Gharib artinya asing. Setelah kemarin kita sempat membahas hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan POV-nya dari POV kemana hadis itu disandarkan, lalu dari POV bagaimana kualitas suatu hadis. Sekarang kita akan membahas hadis dari POV kuantitas perawi-perawinya. Jadi meriwayatkan satu hadis itu kan banyak. Nah, kuantitasnya itu ada nama-namanya tersendiri. Nah, habis ini saya akan bahas lebih terperinci. Oke? Saya bacakan dulu beberapa matanya. Apa saya baca dulu aja dari awal sampai akhir? Saya baca dulu dari awal sampai akhir, nanti saya jelaskan pakai bahasa saya. Oke? Al-gharibu lughatan al-munfaridu an watanihi. Gharib ini secara bahasa, kalau bahasa Indonesia, nah gharib itu apa? Asing. Kita sudah asing. Kita sudah tidak ada lagi hubungan. Kita sudah asing. Itu gharib. Kita terlalu gharib. Itu artinya tuh. Kita terlalu gharib, itu asing. Secara bahasa al-munfaridu an watanihi, yaitu orang yang menyendiri dari tanah airnya, dari tempat dia tinggal. Nah, sedangkan menurut istilah wastilahan, huwa man farada biriwayatihi rawin, yaitu orang atau perawi yang menyendiri dengan biriwayatihi, dengan apa yang diriwayatkan. Jadi ada hadis ya, berbunyi misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, yang meriwayatkan hadis itu cuma satu saja. Nanti ada penjelasannya ya. Bihaitsu lam yarwihi ghairuh. Dengan sekira-kiranya dalam keadaan hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh selain orang tersebut, perawi tersebut. Awin farada bi ziyadatin fi matnihi, atau seorang perawi yang menyendiri dalam ziyadah, penambahan matannya. Misalnya Pak Jono, Pak Yono, Pak Aji. Mereka bilang Ica pergi ke pasar. Udah, mereka sepakat perihal ini. Tapi Pak Aji ini punya lafaz tambahan. Ica pergi ke pasar bersama Bu Yanti. Nah, tambahan Bu Yanti ini hanya berasal dari Pak Aji. Sedangkan yang disepakati oleh Pak Yono, Pak siapa tadi satu, dan Pak Aji, itu hanyalah sekedar Ica pergi ke pasar. Itu saja. Dapat ya? Atau sampai mana tadi? Fi matnihi au isnadihi, atau menyendiri pada sanadnya. Nah, habis ini kita bahas. Wa summiya ghariban, ya. Dan al-gharib, hadis gharib dinamai gharib, asing. Kenapa dia disebut sebagai hadis yang asing? Linfiradi rawihi an ghairihi, karena menyendirinya perawi hadis asing dari selainnya. Kal gharibil ladzi sya'nuhu al-infiradu an watanihi, sebagaimana orang asing ya yang keadaannya itu selalu menyendiri dari tanah airnya. Ya, kamu kalau misal datang ke satu daerah, kemudian kamu orang baru, kamu orang asing, gimana? Kamu menyendiri dalam segala hal. Menyendiri dalam perasaan, tiada yang mau mengerti kamu. Ya gimana kamu orang asing? Gak ada yang mengerti tempat tinggal kamu, gak ada yang mengerti kehidupan kamu. Ya asing-asing, sama kayak hubungan kita. Asing kan? Ya itu. Kamu buat aku terlalu gharib. Nah, itu dia. Aqsamuhu, jenis-jenis hadis gharib. Wa huwa qismani. Saya baca aja dulu ya terjemahannya, penjelasannya nanti saya buatkan note. Sudah ada kok note-nya. Hadis gharib ada dua. Yang pertama adalah al-fardul mutlaq. Jadi, hadis gharib ini punya sinonim. Apa sinonimnya? Sinonimnya adalah al-fard. Al-fard. Arti al-fard ya sama, satu. Sendiri. Pertama, al-fardul mutlaq. Fard yang mutlak. Apa dia? Wahuwa ayyam farida ar-rawi bil hadithi min jami'ir ruwah, yaitu apabila seorang perawi menyendiri perihal hadis yang diriwayatkannya dari seluruh para perawi-perawi. Dalam artian, yang meriwayatkan hadis itu hanyalah dia seorang. Nah, itu bahasa bayinya. Yang meriwayatkan hadis tadi itu hanyalah dia seorang.
Teman-teman kalau sekarang belum paham nggak apa-apa ya, karena bahasa yang lebih baik akan saya sampaikan di akhir video, oke? Mithaluhu, contohnya, hadithu, hadis yang berbunyi apa? Al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi, la yuba'u wa la yuhabu. Kekerabatan yang berasal daripada kekerabatan memerdekakan budak itu sebagaimana kekerabatan yang berasal dari nasab, tidak diperjualbelikan dan tidak juga dihibahkan. Kita agak bahas matan ini, nanti ada bahasannya di fikih. Kekerabatan yang berasal dari memerdekakan. Aduh, panjang ini. Kita bahas matanya. Ini gharib, nanti penjelasan di akhir kalian banyak ini. Kalian harus, saya menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk mengaktifkan imajinasi kalian. Mari kita sama-sama mengaktifkan imajinasi. Jadi kalau misal teman-teman sekarang baru setengah sadar, ini gimana? Enggak, saya minta kalian untuk lebih aktif lagi. Tafarrada bihi Abdullah ibn Dinar an Ibni Umar. Menyendiri dalam periwayatan hadis ini siapa? Abdullah ibn Dinar. Hanya Abdullah ibn Dinar yang mendengarkan hadis ini dari Ibnu Umar. Tiada selain Abdullah ibn Umar. Jadi hadis ini spesial, yang meriwayatkan hadis ini hanyalah Abdullah ibn Dinar dari Ibnu Umar seorang. Itu kalau misal kita ngomongin hadis gharib yang pertama. Ini yang pertama, namanya al-fardul mutlaq. Yang kedua namanya adalah al-fardun nisbi, di mana dia itu sifatnya nisbi atau relatif. Dalam artian ya, di mana gharibnya itu memang bukan gharib secara sempurna. Dia tidak menyendiri pada seluruh riwayat, tapi berdasarkan POV tertentu dia itu sendiri. Misal nih, saya pergi ke Jogja sendirian. Sendirian. Itu disebut sebagai al-fardul mutlaq. Orang yang berangkat ke Jogja sendirian, literally sendiri banget. Itu namanya al-fardul mutlaq. Tapi kalau kita mau menganut konsep al-fardun nisbi, saya berangkat bisa saja bareng-bareng. Saya bersama 10 orang, berangkat ke Jogja semuanya. Tapi, yang berasal dari Madura itu saya seorang. Maka, saya itu gharib atau fard, tapi nisbi. Memang, yang berangkat ke Jogja bareng-bareng. Tapi yang berasal dari Madura itu saya. Maka saya ini gharib berdasarkan yang kedua, yang atsani ini. Paham ya? Atau saya yang berangkat ke Jogja memang bareng-bareng, tapi saya yang jadi muridnya Bapak Yanto itu cuma saya seorang. Maka berdasarkan POV muridnya Pak Yanto, maka saya seorang yang berangkat ke Jogja. Itu ya. Paham ya, paham, dapat itu bahasa yang baik banget. Kalau kalian nggak paham itu kebangetan kalian kok, kayak ulang lagi videonya, ulang. Jangan kalian mengejek diri kalian. Kenapa saya nggak ngerti? Berarti saya bodoh. Enggak. Ya, kalau kalian semangat, kalian pasti bisa. Saya bilang orang bodoh itu ada. Saya nggak mau menye-menye. Di dunia ini tidak ada yang bodoh. Di dunia enggak. Orang bodoh itu ada. Tapi orang bodoh itu adalah orang yang memang gak mau belajar. Selama kamu mau terus belajar, kebodohan yang kamu punya sekarang itu bisa saja hilang. Kamu bodoh, ya bodoh. Akui saja memang bodoh. Kalau ini ilmu baru buat kamu, berarti kamu bodoh dalam ilmu ini. Sebagaimana saya bodoh dalam ilmu IT. Sebagaimana saya bodoh dalam ilmu bahasa Rusia. Saya bodoh. Bagaimana cara saya menghilangkan kebodohan itu? Dengan belajar. Nah, teman-teman juga kan? Teman-teman di sini mungkin pertama kali belajar ini, sehingga teman-teman bodoh dalam urusan ini. Maaf kalau saya gunakan bahasa bodoh, tapi memang faktanya begitu. Tapi teman-teman setelah belajar secara serius, memahami maknanya betul-betul, maka kebodohan yang ada dari teman-teman sekalian itu hilang. Gimana caranya? Belajar. Jangan remehkan diri sendiri. Kalian pasti paham. Sama, saya dulu pertama kali belajar hadis mustalah itu ngomong apa ini kata saya. Nah, nisbi wa huwa ma kana muqayyadan bi kaunihi farada bihi thiqatu fayuqalu fihi lam yarwihi thiqatun illa fulan. Nah, jadi
al-fardun nisbi ini ada tiga ya, ada tiga. Pertama saya kasih tanda aja, ini satu, muqayyadun bi thiqah. Yang kedua muqayyadun bi rawin, ini dua. Kemudian yang ketiga ini yang ketiga. Oke. Nah, yang pertama yaitu hadis yang diikat atau fard yang diikat ya. Bikaunihi, dalam keadaan hadis tadi itu menyendiri seorang thiqah. Fayuqalu fihi, maka dikatakan terhadap hadis tersebut lam yarwihi thiqatun illa fulan. Tidak meriwayatkan hadis tersebut seorang thiqah kecuali fulan. Dalam artian ada satu hadis, kalian mungkin susah kalau kita pakai istilah hadis. Ada bunyi Ica pergi ke pasar. Ini bunyinya, ini bunyi hadisnya. Yang menceritakan ini itu ada banyak. Ada Yanto, ada Yono, ada Bakri, ada Husain, ada Jeffrey. Yang meriwayatkan ada 5. Tapi yang thiqah, kemarin kita sempat bahas thiqah ya. Yang thiqah, yang sudah memenuhi syarat-syarat thiqah, itu Husain seorang. Maka saya itu gharib atau fard nisbi berdasarkan POV al-muqayyad bi thiqah. Ini ya, ini yang dimaksud. Atau POV yang kedua, au muqayyadan, atau yang diikat, yang ditakyid bi kaunihin farada bihi rawi an syaikhihi. Fayuqal in farada bihi fulanun an syaikhihi fulan. Atau yang diikat dengan keadaan, dalam keadaan menyendiri seorang rawi di mana dia itu mendengar dari gurunya seorang. Maka dikatakan kepadanya infarada bihi fulan, menyendiri perihal periwayatan hadis tersebut seorang fulan dari gurunya itu yang bernama fulan. Jadi bunyi hadis yang bertuliskan Ica pergi ke pasar itu memang diriwayatkan oleh 3 orang, anggap aja Yanto, Yono, Husain. Tapi yang merupakan muridnya Bapak Sufyan itu hanya Husain seorang. Maka saya disebut sebagai menyendiri yang meriwayatkan hadis tersebut dalam posisi sebagai muridnya Bapak Sufyan. Paham ya? Paham insyaallah. Atau muqayyadan bikaun, gak ada air tah? Ini benar. Oh, itu ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu tuh diceritakan, Abu ya yang cerita. Ini cerita dari Syekh Abdullah Lahji. Syekh Abdullah Lahji ini gurunya abi saya dan gurunya pengarang kitab ini. Kitab ini yang ngarang siapa? Said Muhammad. Gurunya Said Muhammad salah satunya itu adalah Syekh Abdullah Lahji. Abu ya cerita, dulu suatu hari Syekh Abdullah Lahji ini pernah kehausan. Terus manggil santrinya, bawain saya air. Ngajar, udah lama ngajar, bawain saya air. Terus minumnya tuh langsung diminum kayak glok. Satu kali minuman tuh, satu kali tegukan itu langsung habis 1 gelas. Terus ada satu santri yang nyaut, Syekh, bukannya yang sunnah itu diminum 3 kali tegukan ya? Loh, iya, makanya bawain saya air kedua, kata Syekh Abdullah. Iya, bawain saya air kedua, sini gelas kedua. Glok. Tegukan. Bawain lagi satu. Glok. Tegukan yang ketiga. Sudah sesuai sunnah kan? 3 kali tegukan kan? Memang ulama-ulama itu kalau ngelesnya aja berilmu gitu loh. Rahmatullah 'alal jami'. Ya Allah. Au muqayyadan bikaunihi farada bihi an ahli balad. Atau hadis tadi itu faradnya, sendiriannya itu diikat dalam keadaan dia itu menyendiri dari daerah tersebut. Nah, sebagaimana contoh yang saya berikan tadi itu. Yang berangkat ke Jogja mungkin 10 orang. Tapi yang berasal dari Madura itu hanya saya seorang. Fayuqal, maka dikatakan infarada bihi min ahlil madinati fulan. Menyendiri dalam periwayatan hadis tersebut yang berasal dari Madinah seorang fulan.
Hukmuhu, hukum hadis gharib. Annahu qad yakunu sahihan. Sesungguhnya hadis gharib itu kadang-kadang menjadi sahih. Wa qad yakunu hasanan, kadang-kadang menjadi hasan. Wa qad yakunu dha'ifan, dan kadang-kadang menjadi dha'if. Wa huwal ghalib. Dan itulah yang paling banyak. Maksudnya rata-rata hadis gharib itu hukumnya adalah dhaif. Tapi apakah selalu dhaif? Ya tentu saja tidak. Nah, sekarang sudah sampai di sini kita bacakan. Sekarang saya akan tegaskan dengan bahasa yang lebih simpel lagi. Oke. Al-hadis. Al-hadis. Hadis itu dilihat dari sisi jumlah yang meriwayatkan itu ada dua. Ada mutawatir, oke? Ada ahad. Nah, oke, ada dua. Al-hadis ada salah. Ini harusnya ada alif, teman-teman. Sorry ya. Ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu ketika satu hadis tadi itu diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak, literally banyak banget. Dan setiap turunan-turunan di bawah itu banyak, turun lagi banyak, banyak. Contohnya apa? Contohnya hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaknya lah dia mempersiapkan diri kursi nanti di neraka, yang berasal dari neraka. Nah, hadis yang diriwayatkan banyak itu sampai-sampai mustahil bahwa hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah. Contohnya, saya melewati satu jalan, saya berjumpa di desa A. Di desa A itu ada 100 orang yang bilang ke saya, Ica pergi ke pasar. Kemudian saya datang ke desa B, semua bilang, Ica pergi ke pasar. Desa C, Ica pergi ke pasar. Sehingga mustahil gitu. Mereka itu bersepakat atas kedustaan. Sehingga dipastikan betul bahwasannya Ica itu betul-betul pergi ke pasar. Nah, itu hanya sekelibet syarat, itu hanya litakrib saja agar teman-teman paham. Apakah pernyataan saya tadi itu betul-betul begitu? Enggak, masih ada syarat-syarat lain. Nah, mutawatir ini nanti ada bahasannya, ada babnya sendiri nanti. Setelah kita bahas barusan gharib, setelah gharib kita bahas aziz, setelah aziz kita bahas masyhur, setelah masyhur kita bahas mutawatir. Nah, sekarang kita bahas ahad. Ahad ini ada 3. Apa dia? Ada gharib. Salah mulu. Ada gharib, ada aziz, oke. Ada aziz, ada masyhur. Oke. Ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Nah, yang gharib sudah kita bahas tadi ya. Kita tuliskan, tak masalah. Gharib ini ma rawahu wahidun. Aziz ini ma rawahu ithnan. Masyhur ma rawahu thalathatun fa'akthar. Oke? Jadi kuning lah. Jadi yang disebut gharib itu apabila hadisnya tadi itu diriwayatkan marawahu wahidun, diriwayatkan oleh satu orang saja. Aziz marawahu thnani, yang diriwayatkan oleh 2 orang. Masyhur ya marawahu thalathah fa akthar, diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Itu teman-teman. Nah, begitu aja, sesimpel itu, literally sesimpel itu. Nggak usah terlalu banyak kayak ini apa maksudnya, udah intinya begitu. Bagaimana kita tahu bahwasanya hadis tersebut itu dihitung dari mana? Misalnya ini adalah Rasulullah, contohnya Rasulullah.
Nah, ya. Kemudian ternyata di bawah Rasulullah ini ada 3. Kemudian di bawahnya ada 2. Kemudian di bawahnya ada 4. Kemudian dan seterusnya. Nah, anggaplah setelah Rasulullah ini 1 aja lah, biar teman-teman nggak bingung. Nah, cara yang pertama, ada 2 cara untuk melihat apakah hadis itu gharib, aziz, atau masyhur. Cara menghitungnya. Ada ulama yang bilang caranya adalah dengan melihat yang paling sedikit dari jumlah para perawi. Ya, jumlah yang paling sedikit dari para perawi. Jumlah yang paling sedikit di sini itu ada berapa? Ada 2. Nah, ada 2. Berarti posisi hadis tersebut disebut sebagai hadis aziz. Namun, cara yang kedua ini adalah cara yang lebih masyhur. Cara yang kedua adalah cara yang lebih masyhur. Itu bagaimana? Dilihat perhitungan setelah sahabat. Nah, Rasulullah ini anggap aja ini sahabat ya. Nah, setelah sahabat itu berapa yang meriwayatkan hadisnya? Nah, kebetulan ada 2. Berarti dia disebut sebagai hadis aziz. Andai kata yang meriwayatkannya itu cuma 1, berarti dia disebut sebagai gharib yang setelah sahabat. Walaupun setelah posisi setelah dia ini ternyata ada banyak. Nah, tetap dia disebut gharib. Kenapa? Karena setelah sahabat yang meriwayatkannya hanyalah 1. Itu ada 2 cara. Dah, sudah sampai di sini? Sudah. Sekarang kita akan bahas perihal hadis gharib. Gharib. Atau fard. Oke. Gharib atau fardun. Loh. Waduh, udah patah nih. Gharib atau fardun ada 2. Pertama ada mutlak. Dan sudah kita bahas tadi, yang ini nih, yang saya maksud di sini tuh yang mutlak. Nah, yang kedua ini namanya nisbi. Nisbi, relatif. Dia bisa saja tidak gharib kalau dilihat dari tempat yang lebih luas, tapi kalau lihat dari beberapa POV, maka dia dianggap gharib. Ini ada 3. Ini ada 3. Pertama yang muqayyadun bithiqah. Yang kedua ada yang disebut sebagai muqayyadun bibalad. Yang ketiga ada muqayyadun birawin. Oke, udah dapat ya. Yang pertama yang akan kita bahas yang dia itu diikat dengan thiqah. Dalam artian yang berangkat ke Jogja atau yang menyatakan hadis Ica itu pergi ke pasar memang banyak. Ada 5 lah sebut. Tapi yang thiqah dari kelima tersebut itu hanya 1. Maka dia disebut sebagai dia itu gharib nisbi atau fard nisbi yang diikat dengan kethiqahan, bithiqah. Yang kedua bibalad, dengan satu daerah tertentu. Itu sudah jelas tadi, sudah saya bahas. Kalau saya berangkat ke Jogja atau yang menceritakan bahwasannya Ica itu pergi ke pasar ada 10 orang, tapi yang berasal dari Madura hanya 1 orang. Muqayyadun kok birawin. Dah ini hapus saja. Ini saya memang agak teler teman-teman ya. Memang birawin. Muqayyadun birawin, yang diikat dengan 1 perawi, di mana yang berasal dari muridnya Bapak Sufyan tadi saya sudah berikan contoh, itu hanyalah saya seorang. Maka hadis ini disebut nisbi berdasarkan POV muridnya si fulan. Oke, dari sini teman-teman sudah paham? Paham insyaallah. Ini saya sudah sediakan contohnya. Contoh. Ini contoh yang mutlak dulu ya. Ini saya berikan contoh yang al-fardul mutlak.
Yang mutlak. Saya baca hadithu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ini merupakan hadis Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Qala, beliau berkata, akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, telah mengabarkan kepadaku Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythi yaqul, beliau mendengar bahwasanya Alqamah ibn Waqqas al-Laythi itu pernah berucap, sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala, sami'tu Umar ibn al-Khattab, aku pernah mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, al-hadits, sesungguhnya amalan tergantung dari niat. Kelanjutan hadisnya sebagai berikut. Nah, kita fokus di matannya. Matan yang pertama ya, itu adalah Yahya bin Sa'id. Oke? Setelah itu adalah Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Setelah itu Alqamah ibn Waqqas al-Laythi. Setelah itu Umar ibn al-Khattab. Nah, kita mulai dari Umar. Oke? Kita mulai dari Umar bin Al-Khattab. Nah, beliau menceritakan hadis itu kepada siapa? Beliau menceritakan hadis itu kepada Alqamah. Alqamah. Alqamah menceritakan hadis itu kepada siapa? Kepada Muhammad. Muhammad menceritakan hadis itu kepada siapa? Kepada Yahya. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Harusnya saya tulis semua tadi. Mager gak usah. Al-Ansari. Nah, kita lihat setelah sahabat itu siapa? Alqamah. Ada berapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Ternyata setelah ditelusuri bahwasannya Sayyidina Umar hanya meriwayatkan hadis tersebut lewat jalur Alqamah. Nah, maka hadis ini keseluruhannya itu disebut sebagai hadis gharib. Dan kegharibannya bertambah lagi setelah apa? Ternyata setelah Alqamah yang meriwayatkan itu cuma Muhammad saja. Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi saja. Maka tambah lagi gharibnya. Itu kalau kita pakai perumpamaan yang al-fardul mutlaq. Sekarang kita akan berikan contoh al-fardu an-nisbi, al-fardu nisbi. Yang pertama tadi kita sudah bahas al-fardu nisbi yang pertama di sini. Ini contoh apa? Saya lupa. Ini contoh yang as-thiqah. Nah, yang muqayyad bithiqatin, bithiqah, yang terikat dengan thiqah. Ma akhrajahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim min hadits Damrah bin Sa'id al-Mazini, dari hadis Damrah ibn Sa'id al-Mazini, an Ubaidillah bin Abdullah, dari Ubaidillah bin Abdullah, anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Aba Waqid al-Laythi, bahwasanya Umar bin al-Khattab bertanya kepada Aba Waqid, ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr, apa yang dibaca oleh Rasulullah pada Idul Fitri dan Idul Adha. Al-hadis, kita gak usah bahas hadisnya. Kita bahas dari sisi matanya. Matanya berbunyi apa? Yang pertama di sini ada Damrah. Setelah Damrah ada Ubaidillah. Setelah Ubaidillah ada Umar bin Al-Khattab. Nah, yang meriwayatkan hadis ini itu sebenarnya banyak. Sayyidina Umar tidak hanya meriwayatkan hadis tersebut kepada Ubaidillah yang kemudian berlanjut kepada Damrah. Enggak. Tapi dari sekian banyak riwayat, yang thiqat itu hanyalah hadis yang berasal daripada Damrah saja. Maka Damrah ini menyendiri dari sisi kethiqahannya. Begitu teman-teman. Kita lanjut. Qala al-Iraqi fi syarhi alfiyatihi, Imam al-Iraqi menyebutkan di dalam syarah alfiyahnya, hadzal haditsu lam yarwihi ahadun min ats-thiqati illa Damrah. Hadis tersebut tidak diriwayatkan seorang pun dari thiqat-thiqat kecuali Damrah. Lianna Daraqutni, sesungguhnya Imam Daraqutni. Imam Daraqutni ulama hadis lain. Rawahu min riwayat Ibn Lahiyah. Ternyata ada riwayat lain dari jalur Imam Ibn Lahiyah. An Khalid bin Yazid, dari Khalid bin Yazid. An Zuhri, dari Az-Zuhri. An Urwah, dari Urwah. An Aisyah, dari Aisyah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bunyi hadis yang sama. Hanya saja apa? Wabnu Lahiyah da'afahu al-jumhur. Ibn Lahiyah didhaifkan oleh jumhur. Dalam artian hadis yang sama, ya, hadis yang sama, yang sama ini
ternyata jalurnya ada banyak. Sebagian lewat jalur Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah. Sebagian lagi lewat Damrah. Oke, sebagian lewat, kok kayak Dhahra ini? Damrah. Sebagian dari Ibn Lahiyah, sebagian dari Damrah. Hanya saja hadis yang diriwayatkan lewat thiqah, yang perawinya itu thiqah, hanyalah lewat jalur Damrah saja. Kenapa? Karena Ibn Lahiyah ini dhaif. Dah, paham ya? Insya Allah. Setelah itu, setelah kita sempat bahas yang muqayyad bi thiqah, sekarang kita berikan contoh yang muqayyad bi apa ini? Oh, ini bi balad. Muqayyad bi balad. Capek. Lapar saya. Ma akhrajahu Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Faqala Haddatsana Abu Walid At-Tayalisi, telah menceritakan kepada kami Abu Walid At-Tayalisi. Haddatsana Hammam, telah menceritakan kepada kami Hammam. An Qatadah, dari Qatadah. An Abi Nadrah, dari Abi Nadrah. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu beliau berkata, umirna an naqra'a bi Fatihatil Kitabi wa ma tayassar. Kami diperintahkan untuk membaca Fatihatul Kitab dan apa-apa yang mudah daripada Al-Quran. Dah, kita gak usah bahas matanya. Nih. Oke, saya bacakan ini. Qala al-Hakim fi Ma'rifati Ulumil Hadis. Imam Al-Hakim bercerita di dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis, nama kitabnya ini, taqarrara 'inda dzikril amri fihi ahlul Basrah min awalil isnadi ila akhirih wa lam yushrikhum fi hadzal lafzi siwahum. Telah pasti, telah jelas pada penyebutan hadis tadi itu ahlul Basrah, penduduk Basrah. Basrah ini satu daerah di Irak sana. Dari awal sanad sampai akhir sanad, dan tidak membersamai mereka pada lafaz ini selain daripada mereka. Yang dimaksud apa? Nih, para perawinya. Kita sebutkan dulu. Perawi yang pertama, di sini ada Abu Walid At-Tayalisi. Oke, satu. Kemudian setelah itu Hammam, setelah itu Qatadah, setelah itu Abi Nadrah, setelah Abi Nadrah Abi Sa'id. Abi Sa'id kita gak usah bahas. Ini beliau sahabat. Nah, Abu Walid ini orang Basrah. Hammam orang Basrah. Abu Qatadah orang Basrah. Abi Nadrah orang Basrah. Abu Sa'id ini orang Madani. Kita gak usah bahas. Sahabat kita gak bahas. Kita bahas setelah sahabat. Nah, semua ini terikat pada satu daerah yang sama, yaitu dari Basrah. Maka mereka itu gharib, di mana hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh penduduk Basrah saja. Dah, begitu aja ya. Gak usah bingung-bingung. Nah, ini baterainya tinggal dikit juga. Udah baterai tinggal dikit, saya pun lapar. Ini yang muqayyad birawi. Muqayyad birawin. Nah, hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh satu orang, tapi yang berasal dari satu orang, dari satu guru, hanyalah orang tadi itu. Ma akhrajahul arba'ah, yang diriwayatkan oleh imam yang empat, min tariqi Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, dari jalan Imam Sufyan bin Uyainah. An Wa'il bin Daud, dari Wa'il bin Daud. An ibnihi Bakr bin Wa'il, dari putranya. Siapa? Bakr bin Wakil. Hadis yang diriwayatkan, dia dapat hadis itu dari anaknya. Dan ini jarang. Biasanya anak dapat dari bapak. Ini bapak dapat dari anak. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala Safiyah bisawiqin wa tamr. Beliau membuat walimah terhadap Safiyah dengan sawiq dan tamr. Kita gak usah bahas itu, kita bahas matanya lagi. Sanadnya. Qala Ad-Darqutni, Imam Darqutni berkata, tafarrada bihi Wa'il bin Daud. Menyendiri dalam periwayatan tersebut Imam Wa'il bin Daud. Wa dzakara Ad-Darqutni nafsuhu fil Ilal, dan Imam Ad-Darqutni menyebutkan sendiri di dalam kitabnya Al-Ilal annahu rawahu Muhammad bin Salt, bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan dari Imam Muhammad ibn Salt an Ibn Uyainah, dari Ibn Uyainah, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Zuhri, dari Anas radhiyallahu an. Oke, kita sebutkan hadisnya. Oke? Jalurnya itu dari siapa? Jalurnya itu dari Sayyidina Anas. Oke? Jalurnya dari Sayyidina Anas. Anas radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Anas ini kan Anas, ini Anas. Sayyidina Anas memberikan hadis tersebut kepada siapa? Kepada Bakr. Sedangkan di sini diberikan kepada Zuhri. Oke? Berarti datang dua orang. Ada Bakr bin Wa'il,
Okey. Bakr bin Wa'il. Satunya itu siapa? Satunya adalah Az-Zuhri. Iya. Az-Zuhri, benar. Az-Zuhri. Setelah itu turun lagi ke bawah. Setelah Zuhri ada Ziyad ibn Sa'ad. Ziyad bin Sa'ad. Setelah itu turun lagi siapa? Ziyad bin Sa'ad. Habis itu Ibn Uyainah. Setelah itu turun lagi ke bawah siapa? Muhammad. Udahlah, tulis Muhammad aja. Setelah Muhammad, dah gitu. Sedangkan di sini Wa'il ini dari Bakr bin Wa'il ini dari Wa'il ibn Daud. Wa'il bin Daud. Setelah itu siapa di atasnya? Wa'il bin Daud, Sufyan ibn Uyainah. Kita tulis Sufyan saja ya. Dah, sampai di sini saja. Dah. Nah, yang meriwayatkan dari Bakr bin Wa'il ini siapa? Hanyalah Wa'il seorang, ayahandanya seorang. Maka dalam posisi ini Wa'il ini menyendiri dalam meriwayatkan hadis Sayyidina Anas tadi itu. Menyendiri dalam apa? Apakah menyendiri yang menerima hadis tadi itu? Enggak. Menyendiri hadis tadi itu di mana dia mendapatkan itu dari Bakr ibn Wa'il. Sedangkan hadis tersebut sebenarnya diriwayatkan dari jalur berbeda. Bisa dari Az-Zuhri dapat, ya. Dari periwayatan lainnya mungkin juga dapat. Tapi yang meriwayatkan dari Bakr ini hanyalah Wa'il seorang. Dan bisa saja Zuhri ini hanya meriwayatkan kepada Ziyad. Saya wallahu alam, saya belum cross check ya hadisnya. Anggap aja lah Ziyad yang Imam Az-Zuhri hanya meriwayatkan hadis tersebut kepada Ziyad. Maka Ziyad di sini ini menyendiri periwayatannya yang berasal dari Zuhri seorang. Begitu ya. Maka sudah jelas penjelasan kita perihal hadis gharib atau hadis fard tadi. Sudah? Selesai? Susah? Nggak susah. Kalau teman-teman mau untuk meningkatkan lagi himmah kalian. Fahimtum? أرجو ذلك هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.